Silakan duduk, ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, dan juga ibu-ibu yang ikut ibadah secara streaming pada pagi ini. Sungguh bersyukur, terima kasih kepada Tuhan untuk kita bisa beribadah bersama, juga bisa berbagi firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, umat manusia, belum pernah kita ini mengalami suatu krisis yang begitu besar seperti krisis dalam pandemi COVID-19 ini. Ini bukan krisis 1-2 negara, tapi ini krisis semua negara di dunia. Yang sakit bukan 1-2 juta orang, tapi 100-200 juta orang. Yang meninggal itu bukan 1.000-2.000 orang. Yang meninggal itu adalah berjuta-juta orang. Termasuk dalam keluarga saya dan istri saya, 6 orang meninggal karena COVID. Nah, inilah krisis yang skalanya itu, ukurannya itu mencengangkan sekali. Tapi krisis ini bukan cuma krisis kesehatan. Dia sekarang berubah menjadi krisis keuangan karena banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, usahanya tutup. Lalu kemudian tidak hanya itu, ini krisis sosial yang besar sekali karena banyak orang-orang keluarga yang kehilangan anggota keluarga, tapi kemudian juga hubungan antar manusia terganggu karena kita tidak boleh cipika lagi, oke, jarak jauh saja, social distancing, keluarga kita mengunjungi pun nggak boleh sama sekali. Dan saya meyakini bahwa papa saya itu meninggal karena isolasi. Ya. Umurnya 96 tahun. Tapi nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kita kunjungin, apa-apa nggak boleh. Orangnya masih sehat, sebelum pandemi masih buka toko, umur 96 tahun ya, masih buka toko, begitu disuruh nggak boleh keluar rumah, ya tidak lama, hanya berapa bulan saja. Dia langsung drop, nggak mau keluar kamar, hanya bareng di kamar, nggak mau ngapa-ngapain. Dan akhirnya dipanggil Tuhan. Jadi ini krisis besar sekali. Nah, ketika krisis besar terjadi, ini siapa? Lembaga mana yang paling kena dampaknya? Saya tunjukkan slide yang pertama. Ini seorang wanita bernama Tina Brown. Tina Brown ini bicara pada tahun 2008. Nah, ibu-ibu mungkin sudah lupa 2008. Tapi 2008 itu krisis keuangan yang berat sekali melanda dunia, terutama Amerika dan Eropa. Ditandai dengan tutupnya bank-bank besar di dunia karena krisis keuangan. Kita di Indonesia ada kena nggak? Ada, cuma kita suka lupa soalnya. Oke, kalau tanya ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat. Itu puji Tuhan, kita cepat lupa soalnya. Yang jelek-jelek lupain aja. Oke. Nah, tapi 2008 itu krisis besar. Terus orang ini berkata begini. Menurut saya, katanya, krisis finansial akan menekan banyak keluarga. Ada yang mengalami kekurangan, dan terutama para suami, banyak yang mendapatkan harga diri dari pekerjaan mereka. Ketika mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan kepercayaan diri, dan itu berdampak besar terhadap perkawinan mereka. Jadi kita akan melihat bertambahnya perceraian dan masalah rumah tangga. Jadi ujung-ujungnya dalam setiap situasi sulit, dalam setiap krisis apapun juga, ujung-ujungnya yang kena itu namanya keluarga. Keluargalah yang akan menanggung semua beban berat yang terjadi. Sebab kalau kita lihat begini contohnya, oke, kalau kita bicara tentang krisis keuangan, suami istri berantem, itu paling banyak itu apa? Soal anak. Oke, boleh diteliti. Ribut paling banyak di rumah tangga, itu ribut soal anak. Oke. Tapi bukan itu yang paling berat. Ribut paling berat antar suami istri, itu ribut soal duit. Uang itu emosional. Bicara soal duit bisa bikin orang ngamuk. Jadi ketika terjadi krisis keuangan, maka kita tahu dampaknya kepada suami istri itu berat, bukan main.
Dan di sini terjadi satu hal yang dilakukan oleh begitu banyak pasangan. Apa itu? Saling menyalahkan. Gue sih kemarin sih. Lu juga, oke. Nah, dari saling menyalahkan itu timbul apa? Timbul namanya luka. Karena saya merasa saya nggak salah. Kok saya disalahin? Nah, kan kamu yang salah. Nah, di sini mulai timbul perasaan nggak enak, timbul luka, dan kemudian timbul kemarahan, dan timbul sesuatu yang namanya dendam. Dendam itu artinya begini, dia beda dengan marah. Marah itu boom keluar. Dendam itu apa? Disimpan di hati. Dendam itu disimpan. Maka orang istilahnya mendendam. Nah, dendam itu disimpan itu bisa lama sekali. Dia bisa dipendam selama berpuluh-puluh tahun dan merusak tubuh, jiwa, dan rohnya orang tersebut. Nah, jadi krisis keuangan akan kena, kemudian krisis kesehatan. Ada satu orang sakit, dia kan mesti diurus. Yang ngurus dia menjaga dia. Orang sakit itu manja. Kita lari dikit aja dia udah teriak. Kita pergi sebentar udah teriak, jangan ditinggal dong. Nah, kayak gitu begitu. Oke. Nah, kalau sakitnya itu seperti COVID, dia mesti diisolasi. Nggak boleh didatangin, terutama di awal pandemi. Ipar saya itu meninggal. Dalam keadaan terisolir, saya bahkan tidak boleh pergi menengok, mendoakan ketika dikubur, saya bahkan tidak boleh hadir. Itu dikubur tanpa ada upacara apapun juga. Ya. Nggak ada ibadah. Saya bilang sama tim yang mengubur, saya mau datang, hanya naikkan satu doa. Nggak boleh. Bapak jauh-jauh aja. Bapak mau datang boleh, saya pasang jarak 100 meter. Bayangin. Nah, itu adalah situasi yang demikian menekannya, karena memang kita ini bingung dengan apa yang terjadi. Orang kalau sakit itu capek, sakit itu capek. Yang capek juga yang jagain dia. Lalu kita ini terkurung bertahun-tahun loh. Ingat loh, bukan berbulan-bulan loh. Kita dikurung bertahun-tahun. Nggak boleh kemana-mana. Itu apa? Itu bikin orang stres dan frustrasi dan gampang marah. Situasi serba tidak pasti. Nanti ke depannya namanya new normal. New normal itu seperti apa? Tidak ada yang tahu sama sekali. Kita belum pernah alami hal-hal yang demikian. Ya, sudah begitu tentu ibu-ibu ingat ada satu kali namanya study from home. Anak-anak nggak boleh masuk sekolah. Jadi sekarang orang tua terutama ibu-ibu dapat tugas tambahan. Apa itu? Jadi guru sekalian. Akibatnya beberapa ibu-ibu terpaksa tinggalkan pekerjaannya demi ngurusin anak, ngajarin anak matematika yang udah dia tinggalkan 30 tahun lalu. Nah, sekarang tambah pusing lagi kenapa? Pemasukan berkurang. Jadi demikian ini lingkaran ini membuat banyak sekali gangguan hubungan antar anggota keluarga. Udah gitu suami istri ini, ya, yang dulu ketika zaman masih normal, yang satu keluar rumah, oke, satu di rumah. Dia keluar rumah jam 7 pagi, pulang-pulang jam 6. Oke, jadi ada 11-12 jam dia nggak ada di rumah, nggak ketemu, nggak banyak berantem. Sekarang dia tiap hari ada di rumah. Nah, tuh, jeleknya kelihatan semua. Kayak yang dulu sakit hati dulu, yang udah kita pikir udah lupa, tahu-tahu nongol lagi tuh gara-gara tingkah lakunya. Oke, maka di Tiongkok terjadi hal yang menyedihkan. Saya ada foto slide korannya ya. Di korannya itu adalah koran dari Singapura, satunya lagi setelah ini. Oke, ini dia dari koran Singapura, The Sunday Times. Yaitu ternyata tingkat perceraian melonjak di seluruh Tiongkok setelah pasangan menghabiskan waktu bersama terlalu lama gara-gara karantina. Jadi orang kalau barengan kayak gitu, itu gampang sekali gesekan. Dulu masih lumayan kan, 10 jam dia keluar rumah. Sekarang 24 jam dia ada di rumah. Kita pergi ke toilet, dia juga ada di situ. Kita pergi ke kamar tidur, dia lagi. Ruang tengah, dia lagi. Lama-lama, boom, meledak. Oke. Nah, jadi kita perlu hati-hati. Tapi hari ini kita tidak bicara masalah, kita bicara solusi. Solusinya apa? Mari kita baca firman Tuhan, Kolose pasal 3, ayat 13 sampai 17. Kolose pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 17. Sabarlah kamu seorang terhadap
yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah atas hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nomor 1, bersabarlah. Oke. Sabar. Oke. Tapi kita hidup dalam zaman di mana semua orang sembuhnya pendek, cepat meledak. Ya. Kesenggol dikit, boom. Ya. Ada orang lagi di jalan di Amerika, kemudian ada senggolan dikit lah, ya. Lalu saling melotot, ya. Yang satu keluarin pistol, yang satu juga punya pistol, sama, dor pinggir jalan. Ya. 3 hari lalu ada pengacara Filipina lagi sama mamanya, bawa pulang mamanya dari kota namanya Philadelphia di Amerika Serikat, mau pulang ke Manila, lagi naik Uber menuju airport. Mendadak dor, mati si pengacara ini, tembak kepalanya. Salah dia apa? Enggak ada salah. Ini ada orang rupanya berantem gara-gara saling nyalip. Yang satu nggak senang, keluarin senapang mesin. Ah, jadi orang zaman sekarang di Amerika itu mengerikan sekali. Melotot saja kayak gitu, berakibat keluarin pistol. Semua orang punya pistol soalnya. Jadi zaman sekarang saya bilang zaman sumbu pendek. Nah, di mana-mana ini terjadi. Itu sebabnya, maka kata Alkitab, bersabarlah ini adalah sesuatu yang zaman sekarang ini memerlukan suatu kekuatan dari kita. Ya. Maka istilah kita ini sumbunya mesti kita perpanjang, ibu-ibu sekalian. Nah, saya tahu orang Indonesia punya masalah dengan kesabaran. Ketika saya lihat kata ini, ibu-ibu tahu nggak kata ini? Gercep. Kita mesti gercep. Bayangin, saking mau cepatnya, bilang gerak cepat aja udah terlalu telat. Kita singkat lagi, gercep, gerak cepat. Ya. Nah, sabar itu beda dengan lamban ya. Beda. Coba kita baca Ibrani 6 ayat 12. Ibrani 6 ayat 12 itu berkata begini. Ibrani pasal 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi di sini katanya jangan lamban tapi sabar. Tolong kita perhatikan, lamban itu beda dengan sabar, sabar belum tentu lamban. Sabar adalah bertindak berdasarkan waktu yang tepat. Jadi bisa nunggu waktunya tepat, saya baru gerak, ya. Tidak buru-buru. Kalau lamban selalu telat. Sabar adalah sikap hati, bukan gerakan badan. Sabar itu adalah sikap hati dalam arti seseorang itu mampu mengendalikan diri, dia mampu memaklumi orang lain, itu namanya orang sabar, dan dia tidak gampang marah, tidak cepat marah. Nah, jadi saudara-ibu sekalian, kita sabar juga sama kelambanan orang. Oke, ada orang kadang-kadang selalunya bukan kita udah pengen nyekek, sabar. Oke, ada kelambanan yang bisa kita perbaiki, ada yang enggak bisa. Oke, kalau kita ke toko, kadang-kadang kita lihat ada pegawai kerjanya itu setengah hati. Ya. Kadang-kadang kita kesel juga, tapi itu pegawai orang.
nggak bisa kita apa-apain. Tapi ada hal tertentu yang barangkali bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Sabarlah dengan kelambanan orang lain, sabarlah dengan kemarahan orang lain, jangan sampai orang marah, kita lebih marah lagi. Oke. Jadi salah. Oke. Sabarlah dengan kegagalan orang lain, terutama orang dalam rumah. Ya, kita bantu dia supaya dia berhasil. Ketika anak kita masih kecil, kan belajar jalan kan. Ketika dia jatuh, baru dilepas jatuh, kan kita nggak bilang gini, dasar anak satu ini nggak guna sama sekali, suruh kayak gitu aja dia nggak bisa, udah nggak usah belajar jalan, kan enggak. Kita nggak bilang, kita bilang, yuk coba lagi deh, coba lagi, sampai dia bisa. Kita bisa sabar dengan kegagalan orang, ya. Nah, Tuhan itu sabar sekali dengan kita. Umpama contoh Petrus, 3 kali menyangkal loh, bukan sekali, bukan 2 kali. 3 kali menyangkal, dikasih enggak kesempatan? Dikasih kesempatan juga. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa belajar sabar? Kita pertama-tama mesti belajar punya namanya empati. Oke? Empati ya. Empati itu seperti apa? Saya tunjukkan nanti, ya. Maksud saya begini loh. Kalau pasangan saya galau, maka saya ini mesti belajar melihat penyebab kegalauan dia itu apa yang bikin dia galau ya. Nah, kalau ibu-ibu lihat ini disebut dengan istilah lift. Lift naik turun itu loh. Tapi yang naik turun bukan orang, tapi perasaan kita. Ya. Oke. Jadi setiap hari kita ini tergantung, boleh dicek mood kita hari ini seperti apa. Paling bawah itu namanya depresi. Nah, kalau sudah depresi, orang nggak bisa apa-apa. Okay? Nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Paling tinggi itu ucapan syukur. Jadi hari ini, ibu-ibu tuh bisa nentuin, saya punya perasaan itu mau yang mana? Karena ini tinggal pencet tombol soalnya. Ini adalah suatu keputusan diambil oleh kita sendiri. Jadi kita mulai dengan paling tidak ya, paling tidak. Tengah-tengah. Ingin tahu. Suami saya diem aja tuh. Jangan marah, tapi pengen tahu. Saya pengen tahu kenapa dia diem. Karena diem itu bisa macam-macam. Diem itu bisa artinya lagi sebel sama saya. Diem bisa artinya dia lagi sakit, atau dia lagi pusing, atau dia lagi capek. Saya perlu tahu. Saya harus punya perasaan paling tidak minimal ingin tahu. Tapi di bawahnya ingin tahu, perhatikan. Tidak sabar. Nah, kalau sudah nggak sabar, eskalatornya, liftnya itu turun terus. Lama-lama jadi nggak sabar, jadi kesel. Lama-lama campur dengan khawatir, terus kemudian sampai ke bawah depresi. Udah gangguan mental. Maka paling tidak, sekali lagi, ibu-ibu sekalian, mulai dengan pengen tahu. Saya pengen tahu kenapa dia marah-marah sama saya. Saya pengen tahu kenapa dia sekarang cenderung orangnya diam. Nah, dari pengen tahu kita naik-naik terus sampai paling atas adalah bersyukur. Oke. Sekali lagi, ini adalah lift. Ibarat lift. Masuklah ke dalam, pencetlah tombol yang kita inginkan. Paling tidak, mulai dengan saya pengen tahu. Oke? Nah, itu eskalator mood namanya, ya. Jadi belajar menjadi orang yang pengen tahu. Curious, kenapa bisa demikian ya? Saya pengen tahu. Oke, ya. Nah, tolong sekali lagi ingat, kalau pengen belajar sabar, 1 punya empati, ya. 2 pakai mood eskalator. Tapi yang ketiga, kita tadi itu mesti sabar. Tuhan itu juga sabar sama kita. Kita ini udah salah nggak cuma sekali loh, bolak-balik salah, bolak-balik minta maaf, minta ampun, diampuni nggak? Diampuni. Maka kita juga sabar sama orang lain. Oke? Saya tunjukkan satu gambar ya, gambar berikut. Oke, gambar ini adalah satu film. Saya nggak tahu berapa yang nonton film ini, The Life of Pi. The Life of Pi ini cerita satu keluarga di India yang punya kebun binatang. Suatu hari memutuskan pindah ke Kanada, bawa binatangnya semua. Apa nggak gila itu? Masa semua itu segala macam macan, gajah, singa semua diangkut juga. Nah, ketika ngangkut pindah itu cuma satu jalan, yaitu mesti naik kapal. Nah, di tengah jalan terjadi badai besar. Sehingga semuanya hilang, mati. Kecuali ini, si Pi ini sama satu ekor harimau bernama Richard Parker.
Saya ketika lihat ini, nggak nonton filmnya, cuma lihat bukunya. Lucu juga ya. Macan namanya Richard Parker. Oke, itu anak namanya Pi. Kebagusan macannya namanya. Nah, sekarang begini. Mereka berdua bertahan di satu sekoci itu di tengah-tengah Samudra Pasifik. Apa yang terjadi? Sudah demikian. Akhirnya saya coba bayangkan ya ibu-ibu sekalian, kita di satu perahu, di ujung sana ada macan yang kelaparan terus tuh. Kita tuh jadi pengen makan sama dia tiap kali. Tapi rupanya lama-lama dua-dua ini sadar. Saya jangan ganggu dia. Kenapa? Karena macan tuh juga sadar juga tuh. Kalau saya nggak manusia ini nih, saya mati juga. Kenapa? Karena dia bisa mengemudikan perahu. Sementara si Pai ini juga, saya jangan ganggu macan ini. Macan ini pinter nangkap ikan soalnya. Makan berdua. Jadi kalau ada sesuatu, jengkel sama suami, tolong ingat, kita semua dalam satu perahu. Saya tahu Bapak, ada yang bilang sama saya gini, tapi Pak, saya kayak hidup sama macan, Pak. Oke. Salah dikit Pak, dia langsung meraung. Oke. Nah, tolong ingat ya. Kita ini ada dalam satu perahu, satu sekoci yang bersama-sama dengan pasangan kita, namanya rumah tangga. Kita usahakan ini kapal ini kalau pecah ini ya, semua kita kelelep. Jadi jagalah yang satu ini ya. Nah, oke. Dua. Dari bersabar kita masuk yang kedua, yaitu mengampuni. Tadi kita baca, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Perhatikan ya, ini seorang menaruh dendam. Jadi ini lebih dalam dari sekedar marah atau jengkel sama pasangan kita. Ini bicara dendam loh. Dendam itu dalam sekali. Dipendam bertahun. Dari soal kecil ditumpuk. Saya tanya sama satu orang ibu yang datang konseling. Berapa banyak kemarahannya Anda? Besar apa kecil? Kecil sih Pak, kecil, soal-soal kecil aja. Soal kecil. Oke dong, enggak. Kecil tapi banyak Pak. Jadi gede juga akhirnya. Oke, ya. Jadi demikianlah kita ini numpuk disimpan lama, namanya dendam. Nah, bahkan yang sudah lama sekalipun, yang sudah jadi dendam, tetap disuruh mengampuni. Apalagi yang cuma kesenggol dikit. Yang ini kan sudah kebacok. Ya, itu aja disuruh mengampuni. Oke. Kenapa pengampunan perlu terjadi dalam rumah tangga? Nah, saya temukan jawabannya pertama-tama dari satu orang ateis. Ateis yang lucu sekali, karena ateis ini menganjurkan para ateis untuk bikin gereja seperti orang Kristen. Karena dia bilang, Kristen itu hebat. Kita perlu tiru Kristen. Kita perlu bikin kebaktian minggu. Nggak pakai Tuhan, nggak apa-apa, dia bilang. Jadi atas ide dia, berdirilah gereja ateis di London, di Sydney, di Melbourne, dan di New York. Ya. Yang kebaktian kayak kita-kita juga, pakai nyanyi juga, ada pembicara juga, tapi nggak ada Tuhannya. Gereja berdiri 3 bulan, berantem semua. Oke, ya nggak ada kasih. Nah, Alain de Botton, si filsuf ateis ini, bilang begini. Oke, saya tunjukkan, kutip kata-kata beliau ya. Oke. Kita harus meninggalkan pemahaman akan dasar perkawinan yang bersifat romantis. Romantis tahu kan? Waduh, diajak pergi makan terus, digandeng terus, makan malam juga pakai lilin doang, ya biar gelap-gelapan nggak ketahuan makanannya seperti apa. Yang dikembangkan selama 250 tahun terakhir di dunia barat. Bahwa ada satu makhluk sempurna yang akan memenuhi semua kebutuhan kita dan memuaskan semua dambaan kita. Itu ada istilahnya, namanya soulmate. Soulmate itu nggak ada. Orang yang Anda nikahi akan menyebalkan, menjengkelkan, mengecewakan Anda, dan membuat Anda frustrasi dan marah. Anda sendiri tanpa berniat sekalipun juga akan melakukan hal yang sama kepada pasangan Anda. Mungkin kita nggak sadar, kita juga nyebelin buat pasangan kita. Jadi dia bilang gini loh, kalau orang kawin, tolong jangan punya pemikiran gini. Kalau saya kawin,
alangkah indahnya. Ya, kadang-kadang laki-laki itu punya ide yang menurut saya bilang mimpi. Tuhan nanti kawin ya, tiap pagi istri saya bangun pagi akan masak. Dia akan bangun jam 5 pagi, dia udah mandi, udah dandan. Jam 7 pagi dia akan datang ke kamar tidur, dia bawa sarapan pagi. Saya lagi diranjang, enak banget, dibawain sarapan pagi, kayak di hotel gitu loh. Semuanya indah, cakep semua. Saya bilang mimpi, bangun, mimpi melulu. Banyak orang kawin dengan pengharapan yang nggak masuk akal. Saya punya daftar pembunuh perkawinan. Nomor 1 apa? Pengharapan yang tidak realistis. Saya kawin pasti nggak pernah berantem. Kenapa? Karena kami saling cinta, Pak. Saya bilang bangun, tidur melulu, mimpi lagi. Itu nggak akan terjadi. Jadi mari terima realita bahwa kita kawin sama satu orang. Entah secinta apapun juga, suatu hari dia bakal nyebelin banget. Suatu hari kita rasanya pengen nyekek dia. Suatu hari kadang-kadang kita kepikir, saya pengen kabur. Ya, ada di Berlin ya. Ini udah kakek-kakek, umurnya itu sudah 73 tahun. Dia bilang dia pengen tuh rumah tangganya damai. Tapi dia pakai cara yang unik. Saya baca di CNN. Istrinya tuh suka ngomel. Tiap kali istrinya ngomel, dia bunyiin sirene. Noeng kayak gitu. Nah, tahu sendiri apa yang terjadi? Tetangga kiri kanan berpikir ada serangan udara. Zaman perang dunia dulu itu jadi mereka pikir wah ini ada musuh. Nggak taunya tetangga sebelah lagi berantem sama istrinya. Ya, akhirnya tetangga lapor polisi. Polisi datang. Kenapa lu nyalain ini sirene bolak-balik? Dia bilang hanya ada satu cara bikin istri saya nggak bawel, yaitu nyalain sirene. Nah, istrinya bilang gini, masalahnya ini orang kayak gitu, keras kepala. Saya kalau nggak ngomel, nggak teriak, dia nggak mau dengar. Nah, jadi siapa mesti ngalah duluan? Ya, oke, kalau sudah demikian. Selalu akan terjadi hal yang menyebalkan dalam rumah tangga. Orang bisa saling menyakiti, saling melukai, sekalipun tanpa sengaja. Maka di sini, rumah tangga itu mesti ada namanya pengampunan. Sebab rumah tangga tanpa pengampunan bukan rumah tangga, itu namanya ruang sidang. Yaitu orang kalau salah ketok palu kamu dihukum gitu aja. Nah, pengampunan itu membebaskan dari hukuman. Terus apa gunanya saya mengampuni? Banyak orang bertanya demikian, untuk apa saya mengampuni? Pengampunan, ibu-ibu sekalian. Hadir di sini yang ada di streaming sekalipun, coba dengar ya. Pengampunan itu bukan untuk orang yang kita ampuni. Pengampunan itu buat diri kita sendiri. Maksudnya begini. Kita suka bilang, ya udah, saya ampuni kamu. Seolah-olah saya kayak sesuatu sama kamu. Tapi ternyata seringkali berkatnya bukan diterima di sana, diterimanya di sini. Kenapa? Saya kasih tahu. Pengampunan itu adalah obat yang luar biasa kalau kita sakit hati. Tidak ada obat lain buat sakit hati kecuali pengampunan. Ada yang pinggir gini. Pak, sakit hati obat cuma satu, yaitu balas. Nah, manusia itu kalau balas, nggak cukup satu-satu. Kalau bisa 10-1. Kamu melukai hati saya akan balas lukai hati kamu, sekaligus jantung, limpa, babat, ginjal semua. Oke, saya lukai semua. Saya kalau balas nggak cukup satu-satu, nggak kamguan kata orang, nggak mantap. Yang mantap tuh seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika seseorang itu balas, dia dapat apa? Saya kasih contoh satu ini ya. Ini ibu ini namanya Susan Herzog. Dia punya satu anak perempuan. Ya, yang pada tanggal 1 Januari tahun 70-an, itu ditabrak mati oleh satu orang yang habis pesta tahun baru, itu minum. Nyetir, nabrak si Susan. Nah ini namanya Kevin Tunnel. Kevin Tunnel ini menyesali sekali perbuatannya. Jadi di pengadilan, Susan Herzog ini mintanya aneh sekali. Dia bilang, Pak Hakim, saya nggak minta dia dihukum penjara. Nggak usah.
Cukup dia bayar nyawa anak saya saja. Saya minta enggak mahal-mahal. Saya minta dibayar itu $986. Murah dong. Oh murah. Kevin, ya, saya bayar. Enggak, cara bayarnya. Itu uang itu mesti dibayar setiap minggu $1. Dan dibayar pada hari Jumat. Karena anak saya itu ditabrak mati hari Jumat. Tiap Jumat datang ke rumah saya, setor $1. Nah, si Kevin baru sadar, ibu ini dendam. Hakim ketok palu, oke. Jadi sekarang tiap Jumat, si Kevin mesti ke rumahnya si ibu, dan dia setor uang $1. Baru 3 minggu dia udah nggak tahan. Kenapa? Tiap kali saya ke rumahnya, saya ingat saya bunuh orang. Ini lebih parah daripada penjara. Jadi minggu keempat, dia nggak bayar. Dia nggak bayar, Susan Herzog telepon polisi. Itu orang melanggar perintah pengadilan. Masuk penjara 3 malam. Keluar lagi, Jumat lagi, datang, bayar lagi. Dia bilang, saya bayar sekaligus, saya bayar saja lebih. Tolong jangan siksa saya. Kata Susan Herzog, kamu sudah bunuh anak orang ya, sekarang mau lepas, bayar sampai lunas. Itu lunas bulan Agustus tahun 2000. Setelah bayar selama 20 tahun, hampir 20 tahun ya, puluhan tahun itu. Ketika itu sudah selesai semua, udah bayar gitu, puas enggak Susan Herzog itu? Dia balas dendam selama puluhan tahun. Jawabannya, enggak. Jadi ibu jangan berpikir gini ya, balas dendam itu enak. Enggak, balas dendam itu menyiksa. Baik yang kita balas, ataupun kita sendiri. Kenapa? Karena luka ini semakin dikorek dan dibuat menjadi bernanah. Jadi ada orang tertentu, lukanya itu bukan di badan. Lukanya itu dalam jiwa. Saya kasih contoh begini. Kalau umpama saya nampar orang. Kalau namparnya cukup kuat, gitu ke pipinya, itu pipi akan bengkak. Bengkaknya cuma 3 hari. Pada hari keempat, udah nggak ada bekas pukulan. Tapi pukulan itu bisa melukai jiwanya dia dan bertahan 30 tahun. Dan 30 tahun itu dia dendam sama saya, di sini semua menjadi nanah, infeksi. Orang ini setiap kali ngomong, keluarnya itu pahit. Tiap kali lihat saya, kemarahannya muncul. Selama 30 tahun dia akan sakit gara-gara hal itu. Pengampunan itu menyembuhkan. Saya bicara sama satu orang suami istri, datang ke saya minta konseling. Kemudian saya bilang, setelah saya lihat ini, suaminya dendam sama istrinya. Jadi saya bilang sama si bapak ini, saya minta istrinya keluar sebentar, saya bicara berdua. Saya bilang, saya ada satu usul, tolong pertimbangkan. Ampunilah istrimu. Dia bilang, tidak bisa. Yang bapak minta ini terlalu berat. Pak, saya bilang, saya mau kasih tahu, pengampunan itu memang berat. Tapi ada sesuatu yang lebih berat lagi daripada itu. Yaitu tidak mengampuni. Itu lebih berat lagi. Saya tanya ya, saya bilang. Kesehatan bagaimana? 18 tahun terakhir ini. Dendamnya 18 tahun soalnya. Tubuhmu kesehatan gimana Pak? Dia jawab cuma satu kata. Hancur. Ya. 18 tahun dia siksa istrinya dan siksa dirinya sendiri hanya gara-gara istrinya itu mempertanyakan dia, kenapa kamu minta cici kamu masuk ke rumah kita? Ya. Dia bilang, kamu jadi orang, kenapa tidak ada belas kasihan sama cici saya? Nah, ini begitulah ribut, 18 tahun kemudian tubuhnya mulai rusak. Semua karena dendam. Pengampunan itu adalah kunci untuk kesembuhan. Cuman orang Kristen suka salah tafsir. Dikiranya ini seperti ke dokter. Ibu-ibu kalau ke dokter saya mau tanya, ada nggak ke dokter dikasih obat cuma satu butir? Ada nggak? Nggak ada. Dikasih paling nggak 10, 20. Tidak ada orang minum obat 1 butir selesai. Begitu juga pengampunan. Pengampunan itu tidak cukup 1 kali.
Kadang kita perlu ampuni orang yang sama untuk kesalahan yang sama berkali-kali. Berapa kali? 70 kali? 7 kali. Nah, saya bicara di radio RPK. Ada orang telepon, bilang gini, Pak, Bapak suruh kita ampuni berkali-kali. Sama aja dong jadi keset. Bolak-balik dia ulang lagi. Saya bilang sebenarnya enggak juga sih. Ada batasnya. Batasnya adalah 70 kali 7 kali. Berapa itu? Enggak usah buka kalkulator ya. Saya kasih tahu, 490 kali. Nah, jadi kata Tuhan Yesus, kamu ampuni orang 70 kali 7 kali, 450 kali. Jadi sekarang pertanyaannya nih, gimana cara kita bisa tahu kita sudah ampuni orang 450 kali? Gimana caranya? Caranya gampang, kita mesti nyatet. Tanggal 1 Maret, saya ampuni 1 kali. Tanggal 2 Maret, saya ampuni 2 kali. Demikianlah dicatat, biar tahu. Nanti kalau udah dekat-dekat, udah 487 kali, kita siapin golok. Kenapa? Karena 491 kali, wah bacok. Kalau ada yang punya catatan macam begitu, daftar sakit hati, tolong dibuang ya. Saya diminta ke satu rumah, ke satu orang, yang istrinya itu kesannya adalah sudah alami gangguan kejiwaan. Ya. Saya setuju bahwa ini stres, saya bilang, yang nggak bisa dihandle berlebihan, sehingga sampai lakukan tindakan yang orang nggak gila di muka umum. Jadi saya tiba di rumah itu, saya kemudian bicara sama istrinya. Bapak tidak tahu betapa banyaknya saya ini dikerjain orang, dijahatin sama orang. Saya bilang, ada buktinya enggak? Ada. Ada bukti, ada bukti. Dia bawa saya kemana? Ke tembok. Di tembok itu ada kalender. Dia buka. Ketika saya buka, saya kaget sekali. Tanggal sekian. Gurunya anaknya jahatin dia. Tanggal sekian lagi suaminya ngomong begini sama dia. Ya Tuhan, saya bilang, itu kalender isinya daftar sakit hati. Setelah berlangsung bertahun-tahun, otaknya nggak kuat. Dia mulai tunjukkan gejala-gejala kegilaan. Akhirnya berakhir di rumah sakit jiwa. Pengampunan itu obat. Nggak cukup cuman 1 kali. Dia mesti diminum berkali-kali. Tiap kali saya sakit lagi, saya minum obat itu. Jadi jangan cuma berharap saya ampuni 1 kali, urusan selesai. Pak, saya udah ampuni Pak, kok ketemu sakit lagi? Itu normal. Minum lagi dong. Tiap kali ketemu dan jengkel, bilang sama diri sendiri, saya sudah mengampuni. Atau pakai cara lain, Tuhan Yesus, saya ampuni orang ini. Itu minum obat namanya. Nah, minumlah terus-menerus. Setelah minum 20-30 kali, baru kita bisa bilang. Dan ketika ketemu orang itu lagi, udah nggak berasa lagi. Kenapa? Itu namanya sudah sembuh. Pengampunannya sudah tuntas. Jadi ingat ibu-ibu sekalian, bahwa biasanya itu yang namanya luka paling dalam itu terjadi di mana? Di rumah tangga. Di kantor mah nggak apa-apa. Di rumah tangga kita seringkali paling terluka dalam. Ya. Orang suku namanya Bemba, ya oke, saya jangan salah ini, salah baca. Suku Babemba di Afrika itu punya kebiasaan begini. Kalau ada orang berbuat salah, orang itu dipanggil, ditaruh di tengah kampung. Kemudian semua orang kampung kelilingin orang tersebut. Setelah itu, semua orang suruh ngomong sama orang yang bersalah ini. Jadi satu persatu giliran, satu berdiri dan ngomong sama dia, satu lagi ngomong sama dia, satu lagi ngomong. Tahu nggak dia ngomongin apa? Semua kebaikan orang itu disebutin. Kamu dulu pernah tolong saya. Kamu dulu pernah memberi saya makan. Kamu dulu, demikianlah satu kampung itu menceritakan kebaikannya. Sampai orang ini nggak kuat, nangis dia. Mereka ingatkan dia, kamu itu sebenarnya orang baik. Kenapa jadi berbuat demikian? Langsung nggak usah disuruh, dia bertobat. Ya saya janji, nggak akan ulangi itu lagi. Itu caranya. Mama saya bilang gini sama saya, kalau berantem sama istri kamu
Kok lagi berantem? Ingatlah akan kebaikannya. Untung dia nggak ngajar kebalikannya. Kok lagi baik, ingat kejelekannya. Enggak, oke. Hanya ketika kamu lagi berantem sama istri kamu, ingat akan kebaikan. Nah, demikianlah ketika kita dalam suatu situasi rumah tangga, alami hal demikian, maka kita juga perlu mengingat-ingat bahwa ini sebenarnya baik orangnya. Oke, saya punya waktu berjalan terus. Oke, saya mesti lanjut. Saya akan bicara cepat di poin ketiga. Poin ketiga dari Kolose yang tadi kita baca 14 itu mengasihi. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu poin yang ketiga. Tadi pertama sabar, yang kedua mengampuni, yang ketiga mengasihi. Mengasihi itu apa? Mengasihi adalah menghargai peran seseorang dalam suatu hubungan. Menghargai adalah ingin yang terbaik bagi seseorang. Itu namanya mengasihi. Ya. Jadi mengasihi itu mengupayakan kebaikan buat orang yang dikasihi, objek kasihnya itu. Mengasihi adalah berkorban bagi seseorang, memberikan perhatian kepada seorang. Nah, Ibu-ibu tolong dengar baik-baik. Bisa saja orang yang kita mau kasih itu ternyata tidak layak dikasihi. Dia dikasih bukan jadi baik. Dia malah jadi tambah menjengkelkan itu. Seperti saya bilang pengampunan itu sulit. Kenapa? Yang kita ampuni itu bukannya bertobat, dia ulang lagi itu. Menyalahgunakan pengampunan kita. Menyalahgunakan kasih kita. Bisa nggak terjadi? Bisa saja. Ya. Nah, kita ini terkadang salahnya apa orang Kristen itu? Kita diajar nggak boleh marah, nggak boleh dendam. Jadi ketika marah, ketika dendam, kita simpen. Bukannya diberesin, akibatnya numpuk. Jadi kita perlu belajar membereskan ini. Saya akan membacakan satu daftar. Oke, ini terlalu panjang ya. Saya nggak ada waktu. Nggak apa-apa. Saya tunjukkan satu foto ya, satu berita koran. Oke, ya ini dia. Suami istri tentara Amerika. Hubungan bagus sekali. Tapi suaminya ini itu ternyata selingkuh. Lah istrinya seorang wanita yang menarik, dia selingkuh dengan satu wanita yang di tengah itu, umurnya separuhnya dia umur 22 tahun, wanita kulit hitam ini. Okay. Yang ada sedikit gangguan kejiwaan, agak nggak beres. Jadi demikianlah ini disimpan. Nah, di tengah-tengah dia bilang sama wanita simpanannya ini, supaya kita bisa bersatu, cara cuma satu. Kita mesti bunuh istri saya. Ini gila. Dia datangin rumah wanita itu, dan dia tusuk dia belasan kali. Sementara dia sedang menusuk, tahu nggak apa kata wanita ini? I forgive you, I forgive you, I forgive you. Saya ampuni kamu, saya ampuni kamu. Ditusuk lagi, saya ampuni kamu. Dan dia mati tanpa ada sedikit pun rasa dendam kepada orang mengambil nyawanya. Nah, yang demikian, ibu-ibu sekalian, bukanlah kekuatan manusia secara manusiawi. Ini hanya bisa terjadi ketika kita dapat kekuatan dari sorga. Ampunilah satu dengan yang lain, tapi juga kita belajar mengasihi. Saya tutup dengan yang terakhir. Yang terakhir ini saya akan baca ulang ayatnya. Tolong perhatikan ibu-ibu sekalian, ada hal yang diulang 3 kali. Saya ulang ya. Kolose pasal 3:15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 1 kali. Kali kedua, ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur 2 kali kepada Allah dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil 3. Mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ibu-ibu sekalian,
Ada banyak hal yang salah dengan dunia ini. Terlalu banyak kekerasan, terlalu banyak penyakit. Ya. Ada banyak hal yang salah dengan dunia ini. Dan kita bisa dengan gampang menyari itu. Tadi pagi saya baca koran Inggris. Ya. Dan di situ ada pernyataan dari Rusia. Ya. Merasa dikerjain dalam soal pengiriman barang dari Rusia ke satu kota lain namanya Kaliningrad. Truk itu di stop sama Polandia. Kata Rusia, saya kirim barang ke negara saya sendiri. Minta izin numpang lewat, karena Kaliningrad itu terpisah sama Rusianya. Kalau begini caranya nih, kamu ngajak perang. Bayangin, Ukraina sudah perang, sekarang tambah lagi perang. Nah, ini masalahnya ini, Polandia, Lituania ini anggota NATO. NATO itu punya aturan, satu diserang, yang lain akan ikut bela. Kalau itu diserang, maka kita sudah tahu bahwa semua akan berakhir dengan perang nuklir. Karena Rusia udah bilang, saya serang London, saya cuma perlu 2 menit. London akan hilang dari muka bumi. Banyak hal salah dengan dunia ini. Kekerasan terlalu banyak, perang terlalu banyak. Tapi demikianlah ibu-ibu sekalian, saya pengen mengatakan, begitu kita bisa temukan ribuan kesalahan dalam hidup ini, ada ribuan alasan untuk kita mengeluh. Tapi juga ada ribuan alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Cuma kita suka lupa. Maka Paulus itu bukan 1 kali, bukan 2 kali. 3 kali dia bilang, mengucap syukur. Seolah-olah dia bilang gini loh, saya kalau ngomong sekali aja, kalian akan lupa. Jadi saya ulang 2 kali, kalian akan lupa. Jadi saya ulang 3 kali untuk bilang, dalam hidup ini, kalau mau ada tenang, damai di hati kita, ampuni orang, sabar sama orang, ya, mengasihi orang, dan terakhir banyak bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, ada banyak sekali alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Nah, ibu-ibu sekalian, waktu saya habis, tapi saya mau ngomong sesuatu sebelum itu. Yang bikin orang susah untuk bersyukur adalah kalau dia banyak membanding-bandingkan sama orang lain dan banyak mengeluh. 2 hal ini perlu kita perhatikan karena mengeluh itu bikin badan kita jadi rusak. Ya, mengeluh itu merusak kesehatan. Saya tutup dengan satu ilustrasi ya, satu cerita kita akan berdoa. Oke, saya yang terakhir. Setiap tahun di London selalu kumpul orang-orang bikin satu konferensi namanya The Boring Conference, alias konferensi yang membosankan. Mereka kumpul untuk ngomong apa? Ini orang pintar loh ya. Kumpul untuk ngomong apa? Contoh, seperti apa bunyi printer. Ibu-ibu tahu nggak? Bunyi printer dibikin acara. Bicara tentang kayak seperti itu. Membicarakan tentang efek bunyi orang jualan es krim. Tahu kan? Itu dibicarain tuh. Okay. Jadi bicaranya tuh enggak. Yang kita bilang ampun kayak gitu dibicarain deh. Setiap tahun ternyata yang hadir itu membludak. Ruangan nggak cukup. Ternyata banyak orang ikut acara konferensi yang membosankan ini. Kenapa? Ternyata di situ mereka belajar menemukan hal yang menarik di balik sesuatu yang membosankan. Maka kalau kita bilang gini ya, orang-orang yang menarik membicarakan hal yang membosankan. Tapi justru orang belajar di situ. Hal yang membosankan bisa menarik. Rumah tangga kita seringkali itu membosankan. Enggak kayak di Instagram itu tuh, bintang film itu, luar biasa. Jalan-jalan terus. Kita udah 3 tahun nggak jalan-jalan. Bosan banget. Dia makanannya, bukan main. Kita punya ini lagi, bosan. Tolong temukan di balik hal yang bosan ini alasan untuk bersyukur. Bilang terima kasih Tuhan buat yang satu ini.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas kami. Pada hari ini hamba berdoa. Begitu banyak sudah disampaikan, tapi Roh Kudus pimpin kami semua. Sehingga apa yang disampaikan hari ini, dari firman Tuhan di Kolose ini, kami boleh terima, kami praktekkan. Kami boleh belajar bersabar satu dengan yang lain, belajar mengampuni satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, dan banyak bersyukur ya Tuhan dalam rumah tangga kami. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya serahkan kembali mimbar.